Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Kaum muslimin dan juga muslimah, a'azzani Allah wa iyyakum. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengangkat judul apa? Baik, penghalang hidayah. Hidayah itu diibaratkan dengan kondisi kita di tengah gelapnya malam. Kita berada di tengah gelapnya malam, tidak ada cahaya sama sekali. Tapi mata kita masih melek. Mata kita terbuka, tapi tidak ada cahaya. Apa yang ada pada diri kita? Tenang. Kalau gelap seperti itu, tenang kita? Tidak. Takut. Mulai pikiran-pikiran datang, pikiran buruk, nanti ada hewan buas datang, nanti tiba-tiba ada orang dari belakang ngapain? Mencekik saya dari belakang atau menusuk saya dari belakang. Mulai pikiran yang enggak dalam kondisi gelap seperti itu. Tapi tiba-tiba ada apa? Setitik cahaya menyorot ke arah kita. Apa yang muncul setelah itu? Apa ketika ada cahaya, apa yang dibayangkan? Harapan. Tadinya takut, ada harapan. Siapa tuh? Cahaya dari mana? Pasti ada orang di situ. Saya mau minta tolong tunjukkan cahaya saya. Tolong tunjukkan jalan saya, karena saya ingin menuju kepada satu tempat. Nah, itu pentingnya hidayah. Makanya ketika kita dihalangi dari hidayah, maka posisi kita apa? Ada di mana? Kegelapan. Dan kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita harus sadari bahwa kita terlahir dalam kondisi tidak punya hidayah. Kata Allah dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua dalam kondisi sesat, tidak ada hidayah, kecuali yang aku berikan kepadanya hidayah. Maka mintalah hidayah kepada aku, niscaya aku akan berikan kepadanya hidayah, petunjuk. Ya, kita harus sadar bahwa kita itu hukum asalnya tidak dapat hidayah. Itu hukum asal kita. Makanya kalau kita tidak memohon hidayah, kalau kita tidak mencari hidayah, maka kita tahu posisi kita ada di mana. Kalau kita nggak mau cari hidayah, berarti posisi kita ada di mana? Kesesatan. Pasti itu. Nggak mungkin nggak. Ya, tidak mungkin tidak. Pasti berada dalam kesesatan. Maka dari itu, perlu kita juga ingat bahwa Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan. Dengan adanya apa? Dengan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil
Quran. Tidak berhenti di situ. Apa kata Allah? Hudan linnas. Al-Quran itu Allah turunkan di bulan Ramadan sebagai apa? Huda. Apa huda? Petunjuk untuk manusia. Ya, petunjuk untuk manusia. Jadi memberi petunjuk untuk manusia. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Dan ada satu hadis dari Nabi SAW yang mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Ustaz. Yang lainnya, hadis adanya seseorang yang mendapati Ramadan sampai akhir, namun apa? Namun apa? Dosanya tidak diampuni. Kok bisa? Kok bisa? Berarti dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Selama Ramadan tidak mengambil petunjuk dari Al-Quran, makanya dia tidak mendapatkan hidayah. Ya, tidak mendapatkan hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang mampu untuk memberikan hidayah. Hidayah apa di sini? Hidayah itu taufik, yaitu kebenaran yang ada bisa diterima oleh hati, bisa diamalkan. Itu hidayatul taufik. Adapun hidayatul irsyad, hidayatul dalalah, itu bisa dilakukan oleh siapapun ya, yang mengarahkan, yang membimbing. Adapun hidayah taufik khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga yang perlu kita pahami, kita perlu untuk mengetahui ya, apa saja yang bisa menghalangi ya hidayah itu sampai kepada kita. Mungkin dari beberapa penyampaian para asatidzah sudah tergambar apa itu. Tapi di kesempatan yang mulia ini kita akan sebutkan secara khusus agar kita bisa lebih fokus. Baik, agar kita tidak menjadi orang yang rugi, keluar Ramadan tapi dosa belum diampuni, artinya tidak dapat hidayah dia, sehingga dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, maka kita tidak mau seperti itu. Maka kita harus tahu dari sekarang apa yang bisa menghalangi hidayah kita tadi. Baik, yang pertama yang bisa menghalangi kita dari hidayah adalah mengikuti hawa nafsu. Ya, yang pertama, penghalang hidayah yang pertama adalah mengikuti hawa nafsu. Ya. Mengikuti hawa nafsu akan menghalangi seseorang dari hidayah. Lihat surat Al-Qasas ayat ke-50. Allah mengatakan fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Wahai Nabi, kalau mereka tidak mau mengikuti petunjuk yang engkau berikan, kalau mereka tidak mau mengikuti ajaran yang engkau sampaikan, fa'lam, ketahuilah wahai Nabi, annama yattabi'una ahwa'ahum, bahwa mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi ketika ada kebenaran datang kepada dia, dia paham, namun dia enggan, tidak mau untuk melakukannya, dia tinggalkan kebenaran tersebut, maka disitulah dia sedang mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya yang bicara saat itu. Nah, hawa nafsu tadi kalau diikuti menjadi penghalang kita dari hidayah. Kemudian Allah mengatakan wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighairi hudan minallah. Ya. Tidak ada yang paling sesat ketimbang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, tidak dapat petunjuk dari Allah. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang berbuat zalim.
Zolim di sini berarti masuk apa tadi? Mengikuti hawa. Berarti mengikuti hawa nafsu termasuk perbuatan zolim. Mengikuti hawa nafsu termasuk perbuatan zolim. Zolim kepada siapa? Zolim terhadap hak Allah. Zolim kepada dirinya sendiri. Ya. Hak Allah disembah oleh hambanya. Haqqullahi 'alal ibadi an apa dalam hadis haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya apa? Hendaknya hambanya hanya ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Jadi ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya, dia telah berbuat zalim. Ya. Dan ini contohnya banyak. Ya, dan ini contohnya banyak. Dan contoh misalnya ketika seseorang diingatkan tentang kebenaran atau tentang kebaikan, ya, dia menolak misalnya. Dia tahu itu benar tapi dia tolak. Maka dia telah zalim di sini. Ikuti hawa nafsunya dan dia zalim. Ya, maka yang seperti ini hendaknya kita jauhi. Ketika Ramadan, jauhi. Sikap menolak kebenaran. Harusnya kita ikut kepada kebenaran. Ikut petunjuk. Seperti itu. Ya. Coba, apa-apa yang menjadi petunjuk dari Nabi SAW yang datang kepada kita, apa sikap kita? Terima. Terima. Ya, terima. Makanya kita perlu untuk melatih diri kita di bulan Ramadan ini untuk mengamalkan petunjuk-petunjuk dari Allah, dari Nabi SAW. Dan kita baca Quran. Dan kita baca Al-Quran. Dan di Al-Quran banyak sekali petunjuk-petunjuk yang ada, hukum-hukum yang ada yang kita dituntut untuk mengerjakannya. Ya, bukan hanya sekedar membacanya saja. Ya. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama tadi apa? Kenapa seseorang ikuti hawa nafsu? Karena apa? Mengedepankan apa? Hawa nafsunya ketimbang syariat Allah, ketimbang syariat, ketimbang hukum-hukum Allah. Jadi hawa nafsunya yang dikedepankan, syariat nanti. Ya, nah ini nggak benar seperti ini. Ya, jadi kalau sudah ada syariat, harusnya bagaimana? Kalau ada hukum syariat yang jelas, sikap kita sebagai muslim bagaimana? Sami'na. Itu sikap sahabat semuanya. Sami'na wa ata'na. Ya. Sami'na wa ata'na. Sahabat, ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mendapatkan hukum, maksudnya dijelaskan tentang satu hukum, para sahabat langsung sami'na wa ata'na. Tidak berpikir apa hikmahnya wahai Rasulullah, manfaat apa ini, tidak dipikirkan. Ya, sami'na wa ata'na. Itu para sahabat radhiyallahu taala. Ya. Dulu bukan sekarang, dulu. Banyak yang menolak hadis tentang lalat yang masuk ke dalam apa? Bejana gelas, ada airnya, kalau masuk diapakan? Celupkan sekalian, kemudian diambil, buang. Dulu banyak orang yang menolak hadis ini, adalah hadisnya sahih. Banyak orang menolak hadis ini dengan alasan ini hadis jorok. Masa ada lalat jorok nyemplung di atas, masuk ke dalam gelas, kemudian dibiarkan? Ini hadis jorok, katanya gitu. Tapi setelah penelitian sekarang membuktikan bahwa memang benar pada sayap lalat satu penyakit, satu obat, sehingga muncul penawar, dia
dengan terpaksa apa? Nerima. Termasuk jenggot. Jenggot ya, banyak yang menolak. Tapi sekarang sudah ada penelitian bahwa jenggot bagi laki-laki itu sehat. Sehat. Akhirnya mulai sedikit-sedikit banyak dari laki-laki yang menjaga jenggotnya walaupun dicukur-cukur tiap pekannya. Ya. Tapi intinya para sahabat itu ketika menerima hukum tidak tanya hikmahnya apa gitu. Ya. Diperintahkan ini ikuti, ini ikuti, ini ikuti. Itu sahabat. Ya. Adapun generasi sekarang kalau mau ngikut sesuatu manfaat buat saya. Manfaat buat saya apa? Manfaat buat saya. Jadi itu bedanya generasi sekarang dengan generasi yang dulu. Tentunya kita harus ngikut generasi yang awal. Baik, yang kedua. Yang kedua, yang menghalangi seseorang dari hidayah adalah sikap sombong. Ya, sikap sombong. Dan sombong yang dimaksud di sini adalah apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Merendahkan manusia. Itu sombong namanya. Ya. Menolak kebenaran karena tidak sejalan. Menolak hadis-hadis yang jelas atau dalil-dalil yang jelas tentang satu kebenaran, ya, ditolak begitu saja. Kemudian ya, dia remehkan, dia rendahkan orang-orang ya yang menyampaikan kebenaran tersebut. Santri fokus ya, fokus santri. Fokus. Ya. Baik. Mana dalilnya? Surat Al-A'raf 146. Al-A'raf 146. Al-A'raf 146. Allah mengatakan sa'asrifu an ayatiyal ladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Kami akan palingkan. Aku akan palingkan ya orang-orang yang sombong di muka bumi dari mentadabburi ayat-ayatku. Ayat-ayat Allah. Ya. Bicara tentang ayat-ayat Allah ada dua. Apa itu? Ayat-ayat Allah ada dua. Apa saja? Ayat kauniyah. Apa contoh ayat kauniyah? Alam semesta. Yang kedua, ayat syar'iyah. Apa contohnya ayat syar'iyah? Hukum-hukum syariat. Baik Qurannya ataupun sunnahnya ataupun hadisnya, itu ayat-ayat syar'iyah. Jadi ayat-ayat Allah ada dua. Ayat kauniyah dan juga ayat syar'iyah. Dua hal ini tidak ada manfaatnya bagi orang-orang yang sombong di muka bumi, karena Allah sendiri yang mengatakan sa'asrifu an ayati. Ya, ayat-ayatku akan aku palingkan, tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang sombong di muka bumi. Wa iyyaru kulla ayatin la yu'minu biha. Sekiranya mereka melihat semua ayat-ayat tersebut, mereka tidak beriman. Wa iyyaru sabila rusdi la yattakhiduhu sabila. Dan ketika mereka melihat jalan petunjuk, jalan yang benar, mereka tidak menapakinya. Wa iyyaru sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila. Tapi kalau ada jalan yang menyimpang, malah diikuti. Itu ya. Ini musibah besar.
Musibah besar adalah apa? Ketika ada kebenaran tapi tidak diikuti. Tapi ada keburukan malah diikuti. Itu musibah besar. Dan lebih besar musibahnya ketimbang banjir, ketimbang gempa, tanah bergerak. Ya, lebih besar bahayanya apa? Seseorang ada kebenaran tidak diikuti, ada keburukan, kebatilan malah diikuti. Ini musibah. Cara pandangnya Allah apa? Allah balik cara pandangnya. Kita itu punya dua mata. Mata ini dan juga yang ada di dalam hati. Ketika seseorang mengikuti keburukan, meninggalkan kebenaran, yang buta mana? Yang buta mana? Di sini. Matanya melihat, tapi di sini buta. Dan butanya mata hati lebih bahaya, lebih tersiksa ketimbang butanya mata ini. Banyak orang yang buta matanya, tapi dia mampu menjaga ketakwaannya kepada Allah. Dan sangat banyak orang-orang yang punya mata, tapi mata hatinya ternyata sudah buta. Waliyadzubillah. Baik, jadi sombong, ya. Contoh yang jelas terkait sombong ini adalah apa yang terjadi pada tokoh-tokoh Quraisy. Yang terjadi pada tokoh Quraisy ketika Nabi SAW mendakwahi mereka kepada tauhid, apa yang mereka lakukan? Menolak atau menerima? Banyak yang menolak. Menolak dengan alasan yang benar atau dengan kesombongannya? Dengan kesombongannya mereka menolak. Ya, karena kesombongan mereka menolak kebenaran. Karena Nabi SAW sebelum diangkat sebagai Nabi, Nabi SAW sudah mendapatkan julukan apa? Al-Amin, yang dipercaya. Makanya banyak orang-orang Quraisy yang menitipkan hartanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menitipkan hartanya untuk dijaga gitu saja. Ya, karena terpercaya memang. Bahkan ketika peristiwa dibangunnya kembali Ka'bah, kemudian kaum Quraisy berselisih siapa yang berhak untuk memindahkan apa? Hajar Aswad ke tempatnya semula. Siapa ini? Ribut. Tokoh Quraisy ribut. Saya, kami. Akhirnya mereka punya keputusan, kita lihat besok. Siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram, maka dia yang berhak. Ternyata yang masuk pertama kali adalah siapa? Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka semua ridho. Lalu Nabi SAW apa? Bagaimana caranya? Membentangkan kain, kemudian masing-masing ujung kain diperintahkan tokoh-tokohnya untuk memegangnya, dan Nabi SAW dengan tangannya naruh kain tadi, naruh batu Hajar Aswad kepada kain, kemudian mereka yang ngangkat sampai dekat posisinya, kemudian Rasul ngambil dan ditaruh ke tempat semula. Itu caranya. Ya, jadi Nabi SAW itu nggak ada masalah sebelum diangkat menjadi Nabi. Tapi ketika diangkat menjadi Nabi, jadi masalah besar. Bukan karena pribadinya, tapi karena apa? Karena apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu tidak sesuai dengan selera kaum kafir Quraisy. Dan nampak kesombongan mereka dalam hal tersebut. Kemudian yang ketiga, penghalang hidayah adalah
fanatik, sikap fanatik. Penghalang hidayah yang ketiga adalah sikap fanatik. Ya, ta'assub, ya. Bahasa Arabnya ta'assub, fanatik. Dalilnya surat Az-Zukhruf ayat 23. Az-Zukhruf 23. Allah mengatakan wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala asarihim muqtadun. Demikianlah kami utus, ya, sebelum wahai Nabi di setiap desanya kami utus pemberi peringatan. Tidaklah diutus melainkan berkata orang-orang yang hidup dalam kemewahan bahwa kami mendapati nenek moyang kami berada dalam satu agama, satu kebiasaan, satu ajaran, dan kami hanya mau mengikuti apa yang ditinggalkan dari nenek moyang kami. Perhatikan di sini, Allah mengabarkan di setiap umat ada utusannya. Ada yang Allah utus. Kemudian berikutnya, yang menolak kebenaran itu bukan dari golongan rendah, miskin, tapi dari golongan menengah dan kaya. Yang sering menolak kebenaran itu dari golongan menengah dan kaya. Makanya kalian harus sadar di sini bahwa hidup dalam kekayaan itu bisa menjadi fitnah bagi seseorang. Hidup dalam kekayaan bisa menjadi fitnah bagi seseorang. Ya, apa itu? Menghalangi dia dari mengikuti petunjuk. Sebagaimana banyak orang-orang yang terdahulu dan mereka hidup dalam kekayaannya, hidup dalam kemewahannya dan menolak dakwah para nabi, para rasul. Bukan orang-orang miskin. Ya. Justru pengikut para nabi terbanyak adalah dari kelompok golongan miskin. Golongan yang paling banyak mengikuti para nabi, para rasul adalah dari kalangan yang kaya ini banyak yang nolak. Kenapa? Tadi fanatisme di sini, ada fanatik di sini. Apa dia katakan? Dia mengatakan bahwa nenek moyang kami punya tradisi, punya ajaran, dan kami tidak mau meninggalkan ajaran tersebut. Ya, hanya untuk sekedar mengikuti engkau wahai Nabi, engkau wahai Rasul, yang tiba-tiba datang membawa ajaran dan menyelisih ajaran nenek moyang. Ya, kami tidak mau ikut ini, kami ikut yang ada pada nenek moyang kami. Itu namanya fanatik. Itu namanya fanatik. Padahal jelas-jelas apa yang dilakukan oleh nenek moyang, ya, mereka itu adalah kesyirikan, kekufuran. Ya, jelas keliru, jelas salah. Tapi mereka, ya, dengan fanatiknya mengatakan tidak, kami. Nah, ini juga sama. Fanatik itu bisa terjadi di mana saja. Ya, kalau ini contohnya tadi bicara tentang nenek moyang, menganggap nenek moyangnya ketika berbuat sesuatu pasti benarnya, nggak pernah salah nenek moyang itu. Ya, atau bisa dalam bentuk lain fanatik itu. Ya, fanatik kelompok misalnya. Ya, fanatik kelompok, fanatik golongan itu juga bisa terjadi. Ya, merasa pokoknya kelompok saya itu kelompok yang nggak pernah salah gitu. Kelompok yang lain mah sering salah dan selalu salah. Adapun kelompok saya nggak pernah salah. Nah, ini termasuk fanatik. Termasuk juga bahaya fanatik yang ada sekarang di lingkungan pelajar adalah tawuran. Tawuran itu dampak dari sikap apa? Fanatik.
tawuran, itu dampak dari sikap fanatik. Membela kelompoknya, membela sekolahnya, membela kelasnya, membela lingkungannya, padahal dia salah, tapi dibela. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Ya, maka tentunya kita harus tinggalkan sikap fanatik tersebut dan kita ikuti yang benar. Ustaz, kalau ngikuti kebenaran, apa nggak namanya fanatik? Kalau ngikuti kebenaran namanya apa? Ittiba. Apa ngikuti kebenaran namanya? Ittiba. Kalau ngikuti yang salah, dan sudah dijelaskan itu salah, ngotot tetap ngikut yang salah, nah, fanatik namanya. Ya. Termasuk yang perlu dikhawatirkan ya oleh santri-santri sekalian ya terhadap kelompok-kelompok olahraga. Ini juga sama. Kelompok-kelompok olahraga nggak boleh fanatik. Ya, nggak boleh fanatik. Main ya main gitu. Tapi jangan sampai fanatik muncul di tengah-tengah permainan atau olahraga yang sedang dikerjakan. Nggak usah. Ya, ini bahaya. Bahaya bagi seseorang untuk yang membiarkan sikap fanatik tersebut. Bahkan dulu Nabi SAW sempat marah. Nabi SAW sempat marah ketika apa? Ada dua orang berselisih, akhirnya masing-masing memanggil ya lal muhajirin, ya lal ansor. Yang muhajirin manggil muhajirin, yang ansor manggil ansor. Kemudian Rasul mendengar suara itu, karena suaranya cukup tinggi. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, apakah ada seruan-seruan jahiliyah sedangkan aku masih hidup di tengah kalian? Da'uha fa innaha muntinatun. Tinggalkan seruan-seruan jahiliyah karena itu adalah seruan yang busuk. Ya, seruan yang tidak baik. Ya. Jadi hindari fanatik. Ya, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E, kelas F, tidak ada fanatik di situ. Semuanya fokus dengan tujuan belajarnya. Tidak ada fanatik. Ya. Nah, banyak yang lain yang bisa dijelaskan tentang sikap fanatik, namun kita cukupkan saja dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberi kita petunjuk di waktu yang mulia ini, di kesempatan yang berbahagia ini. Dan ingat, waktu menjelang berbuka adalah waktu mustajab berdoa, dan kita nggak tahu kapan Allah mengabulkan doa kita, pas lagi ngapain gitu Allah kabulkan. Makanya doa itu harus selalu. Jangan doa sekali dua kali kemudian ditinggalkan, nggak boleh. Selalu diulang-ulang doa, dan Allah senang kepada hambanya kalau dia mengulang-ulang doanya. Allah senang. Ya, Allah itu semakin senang kalau diminta kita doa kepada Allah. Allah senang. Justru Allah marah ketika hamba-hambanya sudah mulai tidak mau berdoa kepada Allah. Artinya dia sudah sombong, tidak butuh kepada Allah. Maka banyak berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, berikan kita petunjuk, ya, memberikan kepada kita ketakwaan, meningkatkan iman kita, menerima amal ibadah kita, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang terbebas dari siksa neraka, menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan pintu surga. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala banyak berdoa di waktu-waktu ini. Hindari ribut-ribut urusan makan. Ya, hindari ribut-ribut urusan makan. Fokus doa lebih baik ketimbang urusan makan diperdebatkan. Ya, fokus doa, mohon kepada Allah.
Baik, saja ya kesempatan sore hari ini. Mohon maaf tadi ada keterlambatan. Sallallahu alaihi wasallam baraka nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر